Halo semuanya. Em, Halo guys. Oke. Baiklah. General reading, ya kan? Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang yang sebentar lagi ya, yang kamu inginkan ini akan kamu dapatkan ya. Oke. Tada. Wah. Jadi guys, di sini kalau aku lihat yang sebentar lagi dalam waktu dekat yang kamu inginkan ya, yang akan didapatkan. Aku sih ngerasa bisa aja akan ada seperti perubahan gitu ya. Jadi bagi yang ngerasa stuck, bagi yang ngerasa stagnan, kok hidup gini-gini aja say, kok hidup begitu-begitu aja guys, ya aku ngerasa itu nggak selamanya dong ya, tidak selamanya begitu, karena akan ada perubahan ya. Perubahan ini lebih ke arah positif lah ya. Akan ada perubahan seperti peningkatan untuk kehidupan kamu, akan diangkat level hidupmu, akan diangkat derajatmu, akan diangkat ya posisimu, rezekimu, dan sebagainya gitu. Ya bisa aja bentar lagi ada tawaran-tawaran, rezeki, kebahagiaan, ada tawaran cinta, entah dari siapa saja, ya kan? Begitu loh. Oke? Terus aku ngerasa mungkin ada keinginanmu, kamu pengen seseorang itu kayak introspeksi diri begitu. Mungkin ada yang ingin ya pengen sih dia mereka ngoreksi dirinya, perbaiki dirinya. Ya aku sih ngelihat ini ada yang terwujud ya sebentar lagi. Ini nggak lama lagi sih. Aku sih ngerasa ada yang memang bentar lagi ya. Ini ada di beberapa hari ke depan ya. Jadi tidak lama kan. Beberapa hari ke depan kayaknya banyak orang menyadari kesalahan, banyak orang introspeksi diri, banyak orang memperbaiki diri gitu. Ya, semoga ya memperbaiki sikapnya ke kamu. Terus kalau ada keinginan pengen apa ya, move on, pengen melepas, mengikhlaskan, melupakan sesuatu atau seseorang, ini akan terwujud ya. Jadi buat yang niat gitu atau kepengen aja kepengen move on gitu guys ya, ini ada sih yang bisa gitu. Kemudian ada sih mungkin seseorang yang akhirnya menyesali gitu ya kalau dia pernah menyakiti. Jadi siapapun itu, mau masa lalumu, teman lamamu, orang lama, orang yang kemarin, baru-baru ini, atau orang yang kapan, bisa teman, bisa keluarga, siapapun menyakitimu, itu menyesali perbuatannya, menyesali sikap buruknya ke kamu, gitu. Oke? Katakan cara. Oke, langsung aja. Ini dikatakan. Tidak sia-sia kamu belajar mengendalikan diri dan membatasi diri selama ini. Banyak perenungan dan perubahan yang kamu lakukan, mulai dari mencintai diri sendiri, membuat dirimu berharga,
Dan saat ini kamu sedang dicari-cari, terutama oleh orang yang pernah menyakiti. Tuh. Jadi, guys, nggak sia-sia kamu udah belajar ya selama ini mengendalikan diri, tidak berlebihan mencintai, tidak merespon drama, atau tidak usah berlebihan lagi. Jadi nggak sia-sia belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan sikap, tahu kapan diam, kapan bicara, kapan aktif, kapan pasif. Ya, pokoknya nggak sia-sia kamu membatasi diri selama ini. Banyak kan perenungan yang kamu lakukan. Ada juga perubahan yang kamu lakukan. Ya, kamu jadi mencintai diri sendiri. Kamu jadi buat dirimu berharga. Dan akhirnya apa? Kamu dicari-cari. Kamu seperti apa ya? Jadi sorotan lah, kamu dilihat lah, kamu dipandang sekarang. Ya entah kamu sadari atau enggak, banyak yang nyariin kamu. Atau banyak yang mencari tahu tentang kamu. Ya mungkin kayak apa ya, kamu udah jadi sorotan sekarang. Kamu dicari tahu orang-orang. Orang-orang penasaran sama kamu. Orang-orang melihat kamu seperti cahaya. Ya kamu dicari gitu. Apalagi orang-orang yang pernah menyakiti. Tuh. Wah, wah, wah. Lalu Oktober dan atau November di tahun ini akan menjadi puncak perjalanan spiritualmu dan puncak koneksi spiritualmu dengan seseorang. Dan kamu akan mengerti maksud dari semua ini. Gitu ya. Jadi buat yang bertinyi-tinyi, buat yang bertanya-tanya, apa sih maksud dari semuanya? Perjalanan spiritual lah, koneksi spiritual lah, ada ikatan batin lah, koneksi batin lah, konflik batin. Ya, sebenarnya harapanmu, keinginanmu tentang maksud dari semuanya akan terjawab, ya. Jadi di Oktober nih, atau ada di November tahun ini, ya. Oktober atau November tahun 2023 ini akan menjadi puncak perjalanan spiritualmu. Hikmahnya apa, faedahnya apa, maksudnya apa, ya. Gitu juga ada nanti puncak koneksi spiritualmu dengan seseorang. Ada nanti puncak koneksi batin dengan seseorang. Apakah akan berjodoh, apakah akan bertemu, apakah akan bersatu, bla 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 dan sebagainya. Jadi kamu akan ngerti maksud dari semuanya. Kamu akan paham hikmah dari semuanya. Apakah pembelajaran saja, atau ada ujungnya, atau ada kelanjutannya, ya kan? Itu. Ngertilah, masa tidak, ya kan? Kayak gitu ya. Terus kamu akan menemukan tempat untuk bahagia, tempat untuk diterima, tempat untuk dihargai, dan kamu tidak akan kecewa lagi, ya. Amin ya. Jadi nggak selamanya sedih-sedih gitu. Jadi suatu saat, ini ada sih dalam waktu dekat ini, kamu akan menemukan uh, tempat yang mana buat kamu bahagia. Kamu akan temukan tempat di mana kamu akan diterima, kamu akan dihargai, kamu akan diapresiasi. Ya kamu semoga ya nggak kecewa lagi tuh. Terus kamu akan mendapatkan permohonan maaf dari seseorang yang pernah menyakitimu, atau minimal dia akan tunjukkan sikap merasa bersalahnya ke kamu, ya. Ini sih bulan ini ya, aku lihatnya. Di bulan ini kamu akan dapat permintaan maaf, ya. Kamu akan dapat permohonan maaf dari orang yang pernah mengecewakan kamu, ya. Entah siapapun mengecewakan, kayaknya ada mau minta maaf, mau mohon maaf ya sama kamu. Ya kalau gengsi bilangnya, ya paling enggak apa ya, dia minimal akan tunjukkan bahwa ya dia merasa bersalah sama kamu, tuh ya. Begitu. Lanjut ya. Terus badan yang terasa lemas dan lelah dengan semuanya
akan tertutup siklusnya. Hari-harimu akan semangat lagi. Karena sebentar lagi ada rezeki dan kebahagiaan lagi, ya. Jadi buat yang selama ini aduh bawaannya lemes bingit ya. Ya nggak tahu ya guys, bawaannya selama ini mudah lelah, mudah capek. Kayaknya mental aku capek deh, bukan sekedar fisik doang gitu. Ya sudahlah, ya siklus itu akan berlalu. Jadi badan yang terasa lemas, gampang capek, lelah dengan semuanya, itu akan selesai siklusnya, ya. Jadi kedepannya hari-harimu akan semangat lagi, hari-harimu akan bangkit lagi, karena ada rezeki lagi, ada kebahagiaan lagi, ya. Kamu mau dapat rezeki lagi loh, kamu mau dapat uang lagi, kamu mau dapat kebahagiaan lagi. Jadi semangat, ya. Semangat bestie, ya. Semangat kakak, ya. Itu. Oke, terus sebentar lagi kamu akan dapat kepastian tentang perasaan seseorang atau beberapa orang. Apakah suka atau enggak suka, atau senang atau tidak senang ya dengan kamu. Kamu jadi tahu nanti mendekat atau menjauh, ya. Ngerti? Jadi begini, dalam waktu dekat ini kayaknya ini ada sih yang terjawab banyaknya di Oktober ini ya, di bulan ini. Jadi kamu akan dapat kepastian, kamu akan tahu sejelas-jelasnya perasaan seseorang atau perasaan beberapa orang. Kamu akan tahu ini yang suka sama kamu, ini yang tidak suka sama kamu. Kamu akan tahu ini yang senang sama kamu, ini yang gak senang sama kamu. Jadi kedepannya gimana? Kamu jadi tahu lah mendekat sama siapa dan menjauh dari siapa. Gitu. Jadi hidup ini pasti-pasti aja. Mau ya ayo, enggak ya sudah, ya kan? Tuh. Ya begitulah ya. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Kamu yang jalani hidupmu, kamu yang buat keputusan, kamu yang buat tindakan untuk hidupmu. Gitu Dora, ya. Suneo. Ya, gitu Kak. Oke, terus orang yang pernah kamu perjuangkan tidak akan bisa memudar perasaannya untukmu. Dia akan semakin mencintaimu, ya. Jadi Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Ya, sebenarnya yang kamu perjuangkan selama ini itu nggak lupakan kamu, ya. Karena kebaikan, ketulusan, kesabaran, cinta, kasih sayang dari kamu itu nggak sia-sia gitu. Ada ya berkahnya untukmu. Jadi aku bisa bilang orang-orang yang pernah kamu perjuangkan, orang yang pernah kamu sayangi, orang yang pernah kamu cintai, yang nggak memudar perasaannya sama kamu, ya. Ya minimal dia akan ingat loh sama kamu, dia akan bisa ingat terus sama kamu, atau dia akan semakin mencintaimu. Jadi buat kalian yang udah berusaha melakukan yang terbaik, ya akan ditunjukkan gitu kan, kamu tuh terbaik gitu. Dia mau nyari orang kayak kamu di mana, dia mau cari orang seperti dirimu itu di mana, pasti susah gitu. Jadi ya kamu akan diingat, kamu akan dikenang, bahkan dia akan makin cinta sama kamu. Oke, terus kamu akan bisa berekspresi meski di dalam diam atau pasif. Misalnya, diamnya kamu bisa menyadarkan seseorang bahwa kamu kecewa dan sudah lelah. Dan akhirnya dia introspeksi dirinya, ya. Jadi memang ada gunanya aktif, ada gunanya bicara ini ono, ya. Tapi ada juga kan gunanya diam, ada juga gunanya pasif, ya. Karena semua ada waktunya. Ada waktunya memang diam aja, apalagi kalau sudah capek, ya. Jadi kamu akan bisa berekspresi meskipun kamu
ya saat ini harus diam, harus pasif. Jadi diamnya kamu itu bisa loh menyadarkan seseorang, ya. Diamnya dirimu itu bisa membuat seseorang jadi tahu kalau kamu itu kecewa, kamu itu lelah. Jadi dia introspeksi diri kan, gitu. Ngerti lah, masa enggak ya. Terus lanjut guys ya. Terima kasih. Tada. Wah, ini capan nih. Ya mungkin ada ya orang yang pernah pernah seperti menyalahkan kamu, mungkin memanipulasi kamu. Itu mungkin pernah ada ya. Atau ada orang pernah menganggap kamu sebelah mata. Ada orang pernah menganggap kamu buruk lah, kamu gimana lah, kamu aneh di mata dia atau seperti apa. Ada orang pernah seperti itu ya, menganggap kita buruk, menganggap kita sebelah mata, menganggap kita kayak nggak ada artinya gitu ya. Tapi orang kayak gitu ya pasti ujung-ujungnya ngoreksi diri gitu. Emang udah sebagus apa sih dia? Udah sesempurna apa sih dia? Emang dia udah berjuang kayak gimana gitu. Ya ada sih akhirnya kayak gitu ya. Aku ngerasain banget ada kesedihan seseorang ini ya. Kayaknya di bulan ini kah atau dalam waktu dekat ini kayaknya ada nih yang sedih terus ya. Meskipun egonya bermain, keras kepalanya bermain gitu. Tapi ya namanya dia manusia, punya hati nurani, punya rasa sedih, rasa galau, mellow gitu. Jadi kayak dia tuh mengingat-ingat ya betapa ya bodohnya saya, betapa naifnya saya gitu ya. Saya kok nyalahin kamu ya, saya kok nganggap kamu buruk ya. Saya kok sia-siain kamu, padahal kamu berjuang, kamu berusaha. Sedangkan saya belum tentu berjuang, saya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi ada yang mensedihkan kondisi kayak gitu ya. Dia sedih loh ini, ada yang menangis ini ya. Jadi ya begitulah. Keadilan itu ada untuk kamu ya. Keadilan ada untuk dirimu. Siapapun yang menyakitimu, menzolimi kamu, memanipulasi kamu, permainkan kamu, manfaatin kamu, ya ada saatnya diberikan kesadaran untuk orang-orang kayak gitu ya. Tapi itu kuasa Tuhan ya, karena yang maha kuasa lah yang bisa bolak-balik hati manusia. Jadi ya seorang kayak gitulah ada saatnya diberi kesadaran. Sadar emang ya kenapa sih harus menyakiti orang sebaik kamu? Kenapa harus melukai orang setulus kamu, sesabar kamu, kayak gitu? Atau apa ya? Kayak minimal disadarkan untuk belajar menghargai kamu. Karena belum tentu dia menemukan orang seperti kamu. Ya, tuh. Oke, ada juga ini hal-hal yang udah kamu serahkan, kamu pasrahkan ke Tuhan, ke semesta, ya. Terus buat kalian orang-orang yang sabar terus ya. Wah, semoga ya ada berkahnya, ada hikmahnya dari kesabaranmu ini. Tapi aku ngerasain ada memang hal-hal yang udah ditunggu, dinanti-nanti udah lama. Ya bahkan ketika kamu udah nggak mau berharap lagi sih, nggak ngarep lagi, nggak ada ekspektasi lagi, lebih kayak ya udah jalani aja hidup ini. Yang penting aku nggak macem-macem. Yang penting aku udah ya berusaha ya sepenuh hati gitu. Jadi aku ngerasa saat kamu tidak lagi berharap, tidak lagi berekspektasi berlebih gitu ya, saat itulah yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Yang kamu nantikan, yang kamu tunggu akan segera datang ya. Tuh. Oke.
Terus apa ya? Ini sih aku ngerasa hidup kamu ke depannya akan lebih teratur ya. Dan semoga lah hidupmu akan lebih makmur ya. Kalau hidupmu makmur, ya udah berbahagialah ya kan? Atau pinjam dulu 100 ya. Enggak lah, bercanda ya. Tapi semoga nih ada sih kayak kabar kabar bagus ya, kabar bahagia ini. Ya apalagi kita yang udah di titik terendah gitu, hopeless. Nggak berharap apa-apa lagi lah. Udah banyak kecewa, sudah lelah, sudah di titik terendah gitu. Tapi titik terendah itu kan nggak ada yang lebih rendah lagi ya. Nggak ada titik lebih rendah lagi ya. Dari titik terendah. Jadi kalau kita sudah paling terpuruk, itu sudah paling rendah gitu. Jadi udah waktunya kita akan diangkat. Udah waktunya kita akan diangkat derajat kita ya oleh Tuhan, oleh semesta. Semoga sih hidup kamu ke depannya lebih teratur, lebih makmur. Hidup kita nggak gitu-gitu aja, hidup kita nggak begini-begini aja. Ya minimal kita ada semangat ya. Kita ada kayak semacam energi untuk bangkit dan membangun masa depan lebih lancar, mantap jiwa gitu ya. Yalah, amin. Amin yang kenceng. Kenceng banget ya, amin. Amin lah, yang baik-baik ya. Terus, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk hidup tenang dan damai meski dalam kesendirian atau saat membatasi diri ya. Jadi buat yang punya keinginan pengen bingit ya, pengen banget hidup tenang, hidup damai. Wah, aku tidak tidak peduli sih dunia mau seperti apa atau apa ya. Capek mikirin orang atau nggak mau diganggu lah, nggak mau diusik lah gitu, atau gimana ya. Ya beberapa kalian ada seperti itu, cuma keinginanmu ya pengen hidup tenang damai akan tercapai ya. Kamu akan dapat kesempatan untuk hidup tenang hidup damai meskipun kamu dalam kesendirian, meskipun kamu membatasi diri, atau ya udah meskipun sedikit teman sedikit orang ya. Yang penting kamu tenang, kamu damai, itu bisa kamu dapatkan. Terus akan ada kesadaran seseorang untuk memperbaiki sikapnya. Dia sadar begini sejak kamu jaga jarak sama dia. Dan dia seperti takut kehilanganmu. Ya, begitu. Jadi akan ada yang sadar. Ya, untuk perbaiki sikap lah, untuk perbaiki hubungan sama kamu. Jadi dia tuh sadar itu sejak kamu jaga jarak sama dia. Ada yang sadar sejak kamu menjauh ya. Jadi kayak ya udah sadar aja. Ya, jadi takut kehilangan kamu. Berarti harus perbaiki sikap ya. Harus perbaiki hubungan sama kamu. Ya dia ngerasa gitu. Terus bersikap tenang dan berusaha dengan ikhlas akan membuat segala urusanmu akan lancar, kehidupanmu akan lancar ya. Jadi tenang, tetaplah tenang. Oke. Tarik nafas, lepas. Gitu. Tarik nafas, lepas. Lakukan beberapa kali. Tenang, relax, ikhlas ya. Gitu. Kalau kamu ikhlas, urusanmu akan dilancarkan, kehidupanmu akan lancar. Tuh. Terus akan ada seseorang yang mau peduli sama kamu. Orang ini akan memperhatikan kamu. Dia sadari bahwa kamu adalah sosok yang berharga dan harus dihargai. Begitu. Jadi bentar lagi ada kok yang mau peduli, yang mau respect, yang mau perhatiin kamu. Itu ada bentar lagi ya. Karena ada saja nanti disadarkan ya oleh Tuhan, oleh semesta bahwa kamu itu orang yang berharga, kamu orang yang luar biasa. Jadi kamu layak dihargai, kamu layak dicintai, disayangi, diperhatiin gitu ya.
Terus kamu akan dituntun oleh malaikat untuk keluar dari masa-masa sulit atau keluar dari masa-masa yang pahit selama ini, ya. Jadi bentar lagi kamu akan diarahkan, kamu akan dituntun ya oleh malaikat. Ini semua ya karena kebaikan Tuhan ya, karunia dari Yang Maha Kuasa. Jadi kamu akan diarahkan oleh malaikat. Ya, kamu akan keluar dari masa-masa sulit, kamu akan keluar dari masa-masa yang pahit selama ini. Amin ya. Terus kamu tidak akan salah langkah ke depannya, karena kamu akan selalu dituntun oleh malaikat dan leluhurmu. Wah, jadi malaikat leluhur ini saling bekerja ya, bekerja sama. Pokoknya kamu ada para penjaga ya. Jadi kamu tidak akan salah langkah, kamu ke depannya akan dituntun gitu oleh penjagamu, malaikat, leluhur, kakek nenek moyang. Ini bekerja sama gitu ya untuk perjalanan hidupmu, untuk perjalanan spiritualmu ya. Seperti itu. Jadi semoga semua akan bisa dijalani, akan bisa dilewati. Ya, semoga semua akan baik-baik aja ya. Oke, kemudian huruf C, L, A, H, B, X. Ada yang sudah lama kenal X ya. Ada M, E, S, I, R, U, O, P, N, T, Z, D. Oke. Oktober, November, Februari, Juli, Mei, Januari, April, September. Cancer, Taurus, Gemini, Leo, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, dan Pisces. Oke. Jakarta, Eropa, Palangkaraya, Cilacap, Gresik, Bali, Ambon, Semarang, Surabaya, Bekasi, Amerika, Australia, Manado, Kendari, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Palu, Makassar, Sumedang, Pangandaran, Purwokerto, Jepara, Lamongan, Trenggalek, Malang, Banjarmasin, Bandung, dan Yogyakarta. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.